Pemirsa, para peternak lele, khususnya pecinta lele organik, kalau kemarin kita sudah memberikan tutorial bagaimana mengolah air dengan baik supaya kondisi lele sehat, kondisi lele tumbuh kembang, kemudian lele tidak ada yang mati. Nah, kemarin kita udah ungkap. Hari ini bagaimana setelah persiapan kolamnya siap kemudian bibit lele disiapkan bibit lele disiapkan, pilih bibit yang baik, pilih bibit yang sehat, pilih bibit yang unggul Nah, setelah bibitnya sudah siap, kita sekarang persiapkan makanannya. Nah, bagaimana cara memberi makanan yang baik? Ini kita ambil contoh ini pur atau pelet murni. Kita menggunakan ini pelet ini sebagian orang atau sebagian para petani atau sebagian para peternak menganggapnya usaha lele menggunakan pelet semuanya itu tidak menguntungkan. Nah, pagi ini kita membuat bagaimana cara memberi makan yang baik. Ini kan masih keras ini masih keras Nah, ini kalau kita berikan makanan ini kepada lele langsung, dia makan kenyang. Jika dia kenyang atau mungkin dia kenyang makan terus karena sifatnya dia adalah pemakan, maka ini masih keras. Nanti pada saat lele-lele bibit kecil itu makan ini kekenyangan, dia mengembang di perut, mati dalam keadaan mengambang. Nah, itu disebabkan oleh ini masih keras. Nah, bagaimana supaya dia tidak mati dalam keadaan bibit sehat, kenyang, gemuk, tiba-tiba mati ngambang aja. Nah, itu sebagian besar banyak teman-teman kita peternak yang kebingungan. Nah, ternyata salah satu sebab utamanya adalah makanannya yang masih keras. Nah, ini bagaimana cara melembutkannya. Nah, ini kita beri kita beri vitamin kita beli vitamin, lihat ini Nah, lihat ini kita lihat ini kita sudah ada herbal di sini. Nah, kita kasihkan ke airnya seperti apa airnya. Nah, ini yang sudah diberikan vitamin. Nah, terus biarkan diaduk rata. Nah, diaduk-aduk rata. Ini diaduk rata biarkan dia diaduk terus sampai merata supaya ini semua purnya ini kena air atau kena vitamin sehingga dia bisa basah semua dan dia akan mengembang Nah, ini masih kurang cair. Nah, kalau kurang cair ditambahin lagi ini warna hitam ini kita sudah kasih herbal kita sudah kasih vitamin alami, tidak ada kimianya. Nah, biarkan dia sampai lembut Nah, seperti ini Nah, ini terus diaduk-aduk terus diaduk-aduk sampai sampai ini lembut. Insyaallah sudah rata. Nah, kita biarkan selama minimal 20 menit. Tujuannya apa? 20 menit itu satu, dia sudah meresap ke dalam makanan ini, vitamin-vitamin ini menambah protein yang tinggi.
Kemudian yang kedua, ini telah mengembang, sudah mengembang ideal maksimal. Jadi kalau dia sudah mengembang, dikasihkan kepada lele, insya Allah lele itu makan dengan kenyang, dan kenyangnya itu tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan kematian lagi ya. Nah, dari ini nanti setelah siap 20 menit, nah kita mulai kasihkan kepada lele ya, seperti ini dia. Nah, insya Allah kita tunggu sebentar ya. Nah, pemirsa penggemar lele organik, kalau tadi kita ngasih persiapan untuk lele yang sudah menjadi bibit, nah sekarang ini kita memberikan apa nih namanya, makanan yang tepung, khususnya untuk yang masih berstatus larva ya. Ini kita gunakan pakan tepung ya. Kemudian ini masih halus sekali, tapi karena lele larva itu masih kecil-kecil ya, masih halus, kemudian dia kalau makan yang sifatnya granul dia nggak mampu, maka dia bisa mati, pecah perutnya. Nah, sekarang walaupun sudah halus nih ya, kita kasih ya, ini kan tepung nih ya. Nah, ini tepung, ini sudah sangat halus, tapi ini masih belum bisa ditebar begitu saja karena akan menjadi amonia ya, dan tidak banyak yang termakan sehingga banyak sisa di dalam kolam. Itu akan bisa menimbulkan amonia dan menyebabkan air rusak dan cepat mati lelenya. Kolamnya bau dan lelenya tiba-tiba mati. Nah, sekarang ini kita kasih lagi dengan vitamin ya, kita kasih lagi. Nah, ya. Di apa nih namanya, dibasahin lagi. Basahin lagi, kita ini ya, kita aduk, lihat ya, kita lembutkan ini. Dijadikan pasta. Dijadikan apa namanya, adonan ya, jadikan pasta. Kita nanti ngasihkannya, ditempelkan di dinding-dinding kolam, atau sebagian kita kasihkan ke tengah-tengah kolam dengan cara yang baik. Nah, ini ya, dilembutkan sungguh-sungguh, dijadikan pasta, lihat ya. Nah, ini sampai betul-betul lembut, sampai betul-betul bisa jadi pasta. Kurang airnya, kita tambahin lagi biar menjadi lembut betulan ya. Nah, masih kurang lagi, kita kasih lagi sedikit. Kita buat terus ini sampai jadi pasta ya. Nah, nih pemirsa ya, sekarang sudah jadi pasta. Nah, ini nanti diambil sedikit-sedikit, kita tempelkan ke dalam kolam, di dinding-dinding kolam, atau kita kasihkan ke tengah kolamnya dengan cara yang teratur ya. Nah, seperti ini. Ini kita memulai untuk menangani jika kita kesulitan tidak mendapatkan pakan alami, khususnya cacing sutra. Kalau bibit halus, perlunya makanannya adalah cacing sutra. Nah, jika cacing sutra itu tidak ada, kita gunakan tepung dengan protein tinggi ya, kurang lebih proteinnya ada 60% 70%. Nah, kita gunakan ini untuk menggantikan posisi cacing ya. Nah, penggunaan ini perlu sangat hati-hati, perlu keterampilan, perlu skill, perlu feeling, juga perlu pengalaman. Kalau kita tidak punya pengalaman, banyak-banyaknya belajar ya, banyak-banyak bertanya kepada orang yang sudah biasa memelihara lele, atau biasa memberikan training, atau biasa memberikan informasi dengan benar ya. Insya Allah ya, kita mulai kasih makan kepada lele ya.
Ya, cukup demikian. Sebelum kita memberikan makan kepada lele, semuanya disiapkan dulu ya, makannya dibibis, dibasahin, dibikin pasta, dibikin yang granul mengembang, supaya tujuannya apa? Menekan angka kematian yang mendadak. Dan dari sinilah mulai bibit itu, usaha itu dimulai, ke depannya berhasil atau tidak adalah mulai dari cara makannya yang baik. Baik, kita lanjutin bagaimana cara mengasih makan ya. Ya, sekarang kita sudah berada di lokasi penangkaran ya. Ada tempat ini ya, kolam lelenya ya. Perhatikan di sini kita berada di depan pondok pesantren Khadijah ya. Nah, ini lokasinya. Di belakang sana adalah asrama. Saat ini kita lagi libur karena banyak kasus corona ya. Nah, pagi ini kita ambil gambarnya bagaimana cara ngasih makan yang baik. Nah, ini ya. Yang di sini ini lurus tepat ini ya. Yang tinggi-tinggi ini adalah tempat kolam pembesaran. Nah, di sebelah kiri ini yang pendek-pendek itu tempat kolam pembibitan atau benih ya. Baik, kita lakukan bagaimana cara ngasih makan larva ya. Kita menuju ke kolam sekarang. Ya, kita ini perhatikan, kita lihat ini adalah kolam pendederan ya. Setelah hasil pemijahan dari sini kita pindahin ya, kita pindahkan ijuknya itu hitam-hitam di tengah kolam itu adalah ijuk tempat telur. Nah, sekarang kita mulai menempelkan makanan yang saat ini kita kesulitan cacing ya. Bagaimana caranya? Dan ya, kita tempelkan ya sedikit-sedikit. Nah, kita tempelkan di dinding. Nah, ya seperti itu. Kemudian cari tempat lagi ya, jaga jarak, kita tempelkan lagi ke dinding. Nah ya, kemudian ya lakukan terus, tempelkan lagi ya ke dindingnya, tempelkan lagi. Nah, ini ya makanannya kita tempelkan lagi ke dinding. Nah, sudah. Terus kita biarkan. Nah, contoh. Kemudian berikutnya kita jatuhkan juga ke bagian tengah-tengah kolamnya. Itu salah satunya untuk lele yang ada di tengah-tengah, yang tidak kebagian, tidak berenang ke tepi-tepi. Dia juga dapat bagian makanan. Nah, ini cara ngasih makan yang khususnya tidak punya makanan alami, khususnya cacing ya. Kita gunakan tepung dipasta dengan kadar protein yang sangat tinggi, minimal 70%, supaya pertumbuhan larva juga cepat ya. Baik, kita lanjutkan ke makanan yang sekarang sudah besar. Nah, sekarang kita memberikan makanan yang untuk lele yang sudah remaja ya, lele yang sudah agak besar. Nah, ini makanannya tadi yang sudah kita siapin ya, yang sudah kita siapin untuk bisa diberikan kepada pembesaran lele. Nah, lihat nih ya, sekali lagi ini lihat, dia sudah ngembang, sudah besar-besar ya. Nah, tuh sudah lunak ya, sudah lunak. Nah, perhatikan, sudah gampang dicerna. Lihat, nah ini kolamnya tenang aja, terkesan kurang ada lelenya. Coba kita coba ya, krik 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 krik
Nah ya, cara ngasih makan ya, lelenya sehat-sehat ya. Nah, lelenya sehat-sehat. Nah, bagaimana cara ngasih makan ya? Keliling ya, keliling, jangan satu tempat ya kan. Kalau satu tempat dia akan berebut ya, yang kuat dia dapat makan banyak, nanti yang lemah dia dapat makannya sedikit. Nah, itu berpengaruh kepada pertumbuhan lele itu sendiri. Nah, perhatikan ya, para pecinta lele, lelenya lihat sehat-sehat, semangat semua makannya, dan tidak ada yang malas makan ya. Perhatikan. Nah, sudah cukup, jangan berlebihan ya. Porsi makan cukup, tidak berlebihan, dan kita kasih makan sehari minimal 3 kali. Lihat, dia sudah menunjukkan ya tanda-tanda kenyang, tidak banyak timbul lagi, dan dia langsung tenggelam. Nah, inilah ciri-ciri salah satu apa nih namanya, lele yang sehat, air yang disenangi sama lele ya, tempat hidupnya dia disenangi sehingga dia tidak banyak yang stres, tidak banyak yang mati, tidak banyak yang berdiri, atau tidak ada yang sakit. Perhatikan ya, sambil contoh keliling, tidak ada satupun ya lelenya yang berdiri. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke kolam berikutnya. Apakah sama statusnya? Kita kasih makan lagi ya lele yang di sebelahnya. Apakah ada yang berdiri atau tidak? Nah, kita coba kasih makan. Krik 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 krik. Nah, lelenya tetap sehat-sehat ya. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Lelenya sehat, makannya semangat ya. Tidak ada lagi yang berdiri, tidak ada yang mati, tidak ada yang sakit. Nah, ini ciri-ciri lele yang sehat ya. Nah, di sebelahnya ada kolam indukan nih, kita kasih makan indukannya. Nah, ya, kalau khusus kasih makan indukannya sehari cukup 2 kali saja ya. Dikasih makan pagi dan kasih makan malam hari. Nah, ini indukannya, lele mutiara, bibit unggul semuanya. Mulutnya lebar-lebar ya, itu menandakan lelenya sudah gede-gede. Mulutnya lebar-lebar ya. Kita balik lagi ke sini, lihat. Masih semangat terus lelenya ya, nggak habis-habis dia. Terus ya, cukup ya. Kita lihat ya, lilenya juga masih tenang-tenang. Kita kasih makan sekarang. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Ya. Nih, lelenya sehat semua ya. Sudah kolam keempat ini ya. Kita kasih makan. Lelenya semuanya sehat-sehat. Tidak ada yang mengambang, tidak ada yang mati ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika mau budidaya lele dengan baik, maka makannya juga perlu diperhatikan dengan cara-cara yang baik ya. Nah, sudah cukup. Nah, kenyang, sudah tenang udah dia. Nah, ini di kolam ini ada tempat khusus, tempat untuk budidaya, namanya ini Azolla microphylla. Ini adalah makanan tambahan alami yang proteinnya juga cukup tinggi,
kurang lebih 30-31%, dan itu ideal untuk tambahan makanan lele ya. Nah, kita perhatikan nih kolam yang berikutnya lagi, kolam yang keberapa nih, ke-6 ya. Krik 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 krik. Nah, ya. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Ya, perhatikan semuanya kolamnya ya, warnanya hijau airnya ya. Hijau. Itu menandakan planktonnya tinggi dan disenangi oleh lele ya, sehat-sehat semuanya. Lihat lagi kita kolam yang ke-7. Nah, ya, semuanya nih alhamdulillah sehat-sehat ya, sehat-sehat, semangat-semangat, gemuk-gemuk ya. 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 Nah, ini dibalik kolam azolla, kita lihat sebelahnya kolam berikutnya. Klik 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 klik. Nah, ya, pemirsa peternak lele, pecinta lele organik ya, secara khusus boleh diperhatikan ya, idealnya lele itu sehat, idealnya lele itu tumbuhnya rata, lihat. Dan ini ya memudahkan kita untuk panen serempak. Seandainya ada sisa itu tidak banyak ya, sehingga tidak mengurangi profit kita, tidak menghambat kita untuk tidak semangat memelihara lele ya. Perhatikan semua yang kita kasih makan bukan rekayasa, semuanya ya alami. Perhatikan sekali lagi, ada nggak yang timbul-timbul lagi? Perhatikan keliling. Nah ya, semua dari ujung kolam tidak ada yang mati ya. Demikian. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Ya, ini kolam yang keberapa ini? Kolam yang ke-10 atau ke-11 ini ya. Ya, semuanya sehat-sehat ya. Kita lari ke sebelahnya lagi. Nah, ini yang sudah, oh, ada yang bocor rupanya. Ya, ada yang bocor itu, lihat. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Ya, lihat ya, makannya berebut. Krik 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 krik. Perhatikan ibu bapak ya, lelenya tuh sehat-sehat, makannya berebut. Nih, gara-gara kolamnya bocor ini. Ya, nggak tahu nih yang ngerjain nih, lupa nih. Gak apa-apa, kita kasih aja tuh, berebut aja dia. Oh Allah, ramenya. Terus ya, demikian tadi ya para pecinta lele organik, para peternak lele ya. Semoga tutorial tentang cara memberi makan ini dapat memberikan kita sedikit pengalaman, pengetahuan, dan cara-cara yang berbeda mungkin ya, dengan kebiasaan yang selama ini kita mungkin belum paham ya. Cara memberi makan yang baik sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan beternak lele. Kenapa? Jika ada keliru dalam memberi makan, akan menyebabkan salah satu masalah terbesar adalah kolamnya akan berbau, airnya akan rusak, dan disitulah letak bakteri sangat tinggi, memunculkan penyakit, dan dia akan berdiri, dia akan korengan, atau dia akan mati ya. Latar belakang ini kita adalah di Pondok Tahfiz Khadijah Dewan Dakwah Islamiyah Kuburaya. Nah, disinilah bagian salah satu kegiatan kita sehari-hari
bukan hanya ya kita melakukan ruqyah saja, bukan hanya kita melakukan kegiatan-kegiatan kerja saja, tapi ini bagian daripada ekonomi dakwah yang kita kembangkan, yang kita gunakan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak santri Khadijah khususnya, untuk memberikan pembekalan bagaimana anak-anak bisa mandiri ya. Semoga memberi informasi dengan cara yang baik ini mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk saudara-saudara kita yang selama ini banyak gagal dalam beternak lele. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban bagaimana cara memberi makan yang baik. Baik mulai dari yang bayi maupun yang sudah dewasa ataupun yang induknya. Semoga cara memberi makan ini dapat memberikan kita peluang, solusi, dan semangat kita untuk semakin sungguh-sungguh bisa beternak lele dengan baik dan benar ya. Barakallahu fikum.